Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu ta'ala mab'usan rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita berupa nikmat, kesehatan, kesempatan, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di bulan suci Ramadan. Tentu dengan sendirinya banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Karena memang di sini kita lakukan adalah ibadah puasa. Banyak orang menyebutkan puasa, akan tetapi makna dan arti puasa itu terkadang kita lupa. Begitu juga yang disebut dengan Ramadan. Nah, apa itu sesungguhnya Ramadan dan apa pengertian Ramadan itu? Secara umum atau secara awam kita dengar bahwa Ramadan itu adalah pembakaran. Nah, kalau berbicara tentang pembakaran, apa yang dibakar tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita yang terdahulu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dibakar atau dibakar dosa-dosanya. Tentu dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang paling baik buat kita, momentum yang paling baik buat kita ketika datang yang namanya bulan suci Ramadan ini. Untuk apa? Yang pertama adalah melihat, mengintrospeksi dan menilai bahwa amalan-amalan kita di puasa-puasa terdahulu sudah sejauh mana. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah puasa. Puasa adalah menahan. Apa yang harus kita tahan? Tidak hanya sekedar haus dan lapar saja yang harus kita tahan. Akan tetapi hal-hal yang merusak puasa tersebut tentu dengan sendirinya itu harus kita tahan. Apa yang merusak puasa? Banyak sekali para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak hal-hal yang bisa merusak daripada pelaksanaan ibadah puasa kita. Tidak boleh menyebutkan kesalahan-kesalahan orang lain, apalagi itu memfitnah, mengasung dan lain-lain sebagainya itu. Itu haruslah kita puasakan di dalam diri kita. Maka timbullah dari situ yang disebut hikmah daripada puasa. Yang pertama adalah sabar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang kita lakukan tersebut sesungguhnya adalah memberikan kesabaran, makna kesabaran kepada kita. Seperti yang kita katakan tadi di awal, mempuasakan kita harus sabar. Ketika ada orang berbicara, ketika ada orang mengatakan, ketika ada orang menyebutkan, ataupun barangkali ada orang
yang selalu komen, menulis ini dan itu, kita berikan teguran yang sebaik-baiknya agar kiranya kita ini dalam melaksanakan puasa tersebut tidak rusak puasa kita itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesabaran ini Allah memberikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Sabar. Dalam apa kita sabar? Dalam sholat. Nah, oleh karena bagaimana dengan puasa? Kedua-duanya ini harus seiring dan seirama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sabar ini memang sesungguhnya tidaklah semudah yang kita ucapkan. Orang sebut, Pak, ketika ada seseorang ditimpa oleh musibah, Bapak sabar. Begitu juga sebaliknya dalam kondisi kadang-kadang sakit, Bapak sabar. Nah, hal-hal yang lain orang sering menyebutkan, itu kamu sabar. Nah, menyebutkan sabar tidaklah semudah untuk mengimplementasikan daripada buah sabar itu sendiri. Sah Bapak Ibu sekalian para pemirsa. Nah, kalau kita menyebutkan sabar, kalimat sabar itu begitu mudahnya. Tapi bagaimana implementasi melaksanakan sabar itu adalah sesungguhnya hal yang sangat berat. Makanya berpuasa ini akan kita lakukan dalam hal konteksnya adalah buah daripada kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Hikmah yang kedua adalah ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, para pemirsa, ada yang disebut dengan kesehatan. Nah, kesehatan ada dua, ya, secara jasmani dan secara rohani. Yang paling sulit buat kita hari ini adalah puasa dalam hal secara rohani. Memperdalam bagaimana sesungguhnya puasa yang kita lakukan, ibadah puasa yang kita lakukan, agar kiranya bermanfaat dan berfaedah buat kita untuk kesehatan kita. Caranya adalah tidak lain, luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama a'malu binniyat. Luruskan niat. Niat yang kita lakukan tadi puasa sebulan penuh tersebut sesungguhnya akan memberikan gambaran dampak kepada diri kita. Apa itu? Kesehatan hati, pikiran akan jadi tenang. Bahkan ada orang yang menyebutkan bahwa puasalah kamu dan puasa itu adalah sehat. Itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berpuasalah kamu karena sesungguhnya dengan puasa itu adalah sehat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesehatan adalah penting buat kita. Tetapi jangan sampai kita sering menyebutkan puasa. Suatu ketika ada orang bertanya kepada saya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sederhana dan biasa kita dengar. Pak, saya hari ini tidak berpuasa dan bahkan mungkin akan terus selanjutnya. Saya jawab, apa yang menyebabkan kamu tidak bisa berpuasa sementara badan kamu sebegitu kuat, sebegitu kekarnya? Saya ini ada gejala lambung. Satu. Yang kedua, saya ini harus terus setelah saya coba puasa hari pertama dan kedua, hari ketiga saya tidak mampu lagi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukan dari bentuk hanya kesehatan daripada jasmaninya saja, tapi kesehatan rohaninya untuk dekat dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan sendirinya ini perlu dipertanyakan. Atau artinya begitu datang Ramadan, dia selalu menyebutkan puasanya kambuh. Berarti adalah penyakitnya tersebut adalah penyakit muziman. Begitu puasa datang, begitu Ramadan datang, dia menyebutkan bahwa kambuhlah penyakitnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam melaksanakan ibadah puasa ini tentu dengan sendirinya kesehatan itu
Kalaulah kita berpuasa betul-betul karena Allah, seluruh penyakit dan jiwa raga kita tersebut, insya Allah semuanya akan terobati. Perasaan akan tenang, jiwa kita akan tenang, tidak gundah gulana menghadapi apalagi kondisi dengan saat sekarang ini. Kita lihat banyak persoalan di sana sini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana sini kita lihat banyak. Nah, kemudian lantas hari ini kita dihadapkan dengan sebuah yang namanya wabah. Kita kaitkan sedikit para pemirsa. Wabah. Anjuran pemerintah harus kita ikuti. Apa itu anjurannya? Adalah memakai masker. Nah, saya memang tidak pakai masker karena ini saya sedang berbicara. Kemudian yang kedua adalah jaga jarak. Jaga jarak, jangan berkumpul, apalagi perkumpulan itu tidak membawa makna dan arti. Nah, di puasa ini tentu dengan sendirinya jangan kita berkumpul. Kalau hanya perkumpulan itu akan membawa daripada merusak daripada puasa kita. Nggak usah berkumpul, mendingan kita ke tempat yang lain. Berarti ada maknanya puasa ini. Yang ketiga adalah jaga jarak. Ya memang kita jaga jarak. Setelah jaga jarak jaga jarak yang kedua, yang ketiga adalah ya para pemirsa, cuci tangan. Anjuran ini adalah sangat baik untuk kita lakukan di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Kita berharap mudah-mudahan selesai nanti Ramadan ini, wabah ini pun akan selesai juga. Kita berharap betul karena memang kita rasakan dampaknya hari ini. Begitu dahsyatnya terhadap hidup dan kehidupan kita ini. Tidak pandang bulu, yang punya kedudukan, yang tidak punya kedudukan, yang punya usaha dan yang tidak punya usaha, semuanya kena dampak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kontribusi Ramadan puasa ini adalah mari sama-sama kita tingkatkan. Mari sama-sama kita jaga. Untuk artinya puasa ini kita jadikan sebagai kebutuhan di dalam diri kita 1 bulan ini penuh. Karena ini adalah merupakan kewajiban dan hubungan hablum minallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah dalam berpuasa ini kita mengamalkan daripada Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Dengan itulah sesungguhnya semua alam ini bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Karena memang di dalam kitab Al-Quran itu semuanya mengandung makna dan arti kehidupan kita ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Qur'an mari sama-sama kita baca, mari sama-sama kita tadabburi, mari sama-sama kita amalkan. Dengan ini puasa momentum tahun ini insyaallah kita akan menjadi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan inilah yang saya bisa sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.